Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri, jajaran Kemenpan, BKN, teman-teman media, dan hadirin yang berbahagia. Kami ingin menekankan kembali bahwa segala upaya penataan dan reformasi birokrasi ini adalah utamanya untuk mendukung visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sehingga catatan akhir tahun ini sebenarnya bukan saja sebagai wujud tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman dan kolaborasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi bagi semua pemangku kepentingan, utamanya instansi pemerintah. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Menpan, hal-hal yang telah direncanakan sebelumnya untuk dilaksanakan pada tahun 2020 ini, karena terjadinya pandemi COVID-19, maka dilakukan penyesuaian dan pendalaman untuk tetap bisa memberikan pelayanan publik secara berkualitas. Inovasi yang telah dilakukan pada saat pandemi ini akan terus dikembangkan dan diperluas, agar ke depan kita lebih siap menyongsong pelaksanaan Government 5.0 atau sering juga disebut dengan Digital Government. Penyederhanaan birokrasi yang dilakukan pada tahun 2020 ini perlu dipandang sebagai strategi awal dari akan begitu banyak upaya reformasi birokrasi yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Penyederhanaan birokrasi bukanlah sebuah tujuan, tapi suatu proses awal dari tujuan untuk membangun pemerintahan yang modern, efektif, dan mampu melayani masyarakat dengan prima. Untuk rekrutmen CPNS, dari sisi perencanaan dan pengadaan, pada tahun 2020 telah berhasil direkrut 138.782 orang dari 4,19 juta pendaftar melalui proses yang transparan dan bebas KKN didukung oleh komputer assisted test. Instrumen ini terus kami sempurnakan untuk memperoleh CPNS terbaik, dan langkah afirmatif juga dilakukan melalui jalur kumlot, disabilitas, dan jalur untuk warga Papua dan Papua Barat. Hingga saat ini, usulan masuk untuk penetapan NIP sejumlah 132.169, jadi belum semuanya. Dan pertimbangan teknis BKN untuk penetapan NIP sudah dilakukan untuk sejumlah 126.351 atau sebesar 95% dari seluruh total usulan yang masuk. Namun demikian, pertimbangan teknis penetapan NIP ini belum semuanya di SK-kan NIP-nya oleh pejabat pembina kepegawaian. Kami mohon agar pejabat pembina kepegawaian untuk segera menetapkan NIP dan menyerahkannya kepada CPNS agar mereka bisa segera mulai bekerja. Untuk tahun 2021, BKN telah belajar dan memiliki pengalaman selama proses seleksi di masa pandemi. Untuk itu, pengalaman ini tentu menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi kami untuk melakukan penyempurnaan pada seleksi calon ASN di tahun-tahun mendatang. Untuk tahun 2021 ini, kami sudah mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan ujian PPPK bagi 1 juta orang guru. Ini akan kami lakukan bersama dengan Kementerian Pan-RB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah-mudahan dengan pengadaan PPPK 1 juta guru ini, kebutuhan guru di sekolah-sekolah akan dapat terpenuhi dengan segera. Untuk PPK, pada tahun 2019, telah berhasil terjaring 51.293 orang. Namun demikian, jumlah yang
setelah ditetapkan perteknya baru sedikit. Usulan masuknya untuk entry-nya baru 27.411. Ini karena Badan Kepegawaian di daerah melakukan data entry sendiri, berbeda dengan penerimaan CPNS yang data entry-nya dilakukan oleh CPNS yang bersangkutan. Tapi untuk P3K ini, data entry-nya dilakukan oleh Badan Kepegawaian di daerah. Sehingga dengan demikian, beban pekerjaan untuk memasukkan data sebesar 51.000 lebih ini menjadi banyak, dan untuk itu diperlukan percepatan untuk melakukan data entry. Untuk usulan yang masuk dari data entry itu baru sebesar 2.664. Ini jauh sangat kecil dibandingkan dengan jumlah P3K yang harus ditetapkan NIP-nya. Sehingga kami berharap kepada para pengelola kepegawaian daerah untuk sesegera mungkin melakukan data entry dan mengusulkan penetapan NIP PPPK bagi tenaga-tenaga sebanyak 51.000 lebih itu. Karena mereka juga membutuhkan kepastian kapan dapat ditetapkan NIP dan bekerja dengan baik. Kemudian untuk